Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI RSC. Sama-sama kita mau persiapkan hati kita pada hari ini. Kita sore hari ini sama-sama memuji nyembah Tuhan, sama-sama mau mendengarkan firman yang kudus daripada Tuhan, amin. Sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Saya mau undang kita semua untuk bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini bersama-sama ya Tuhan, beribadah ya Tuhan. Itu karena bukan karena suatu kebetulan ya Tuhan, tetapi karena ada Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing setiap kami Tuhan, membawa kami ke tempat ini Tuhan untuk sama-sama Tuhan memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan bagi setiap orang-orang Tuhan yang sedang lemah Tuhan, yang sedang berbeban berat ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau lepaskan Tuhan setiap belenggu-belenggu si jahat ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, berkati setiap lidah bibir kami Tuhan, berkati setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami sama-sama Tuhan mau fokus kepada Tuhan. Kami sama-sama mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama angkat pujian ini dari awal saudara. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikuti ya Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat perkenanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami masih sehat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan iman, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat. Yang percaya bahwa Yesus dahsyat, katakan amin. Amin, haleluya. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Lihat kanan kirinya, dia bilang shalom. Shalom, haleluya. Yang siap muji Tuhan boleh sama-sama kita mau lambaikan tangannya. Amin. Yang percaya Yesus dahsyat, katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab Yesus Allah kekuatan kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah
Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan tinggi, tinggi, tinggi. Katakan wuh. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi tinggikan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Yang diberkati oleh pujian penyembahan tadi boleh sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman dari hamba-Nya. Saya mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ya Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus ya Tuhan. Kau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
buat kasih setiamu Tuhan. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Hari ini kami semua yang dalam kelemahan dikuatkan oleh Tuhan, yang merasa kekurangan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada dalam kehidupan kami dan membuat kami kuat dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa, buat hari yang indah, hari yang luar biasa. Di tempat ini kami boleh berkumpul, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kami mau dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh nikmati Tuhan, menjadi pribadi yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang menyertai Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Haleluya. Thank you. Silakan duduk semua. Tuhan. Saya boleh copot nggak ini? Minta maaf ya. Shalom. Memang nggak kelihatan memang senyumnya, tapi saya tahu ada senyum yang luar biasa. Amin. Ya. Coba kasih tatapan yang menyenangkan, membahagiakan. Ya, kiri kanan sambil katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat Tuhan Yesus yang luar biasa yang sudah menghentar kita ya. Kita nggak terasa ini udah di bulan Mei minggu kedua. Ya, benar ya? Mei minggu kedua. Bentar lagi setengah tahun selesai ya. Kita lagi kemarin sibuk-sibuk pasca, sekarang udah persiapan Natal bukan? Tapi itulah Tuhan baik, amin. Memampukan kita bisa ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Doni, buat Gembala saudara yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya, menyampaikan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Buka handphone kita masing-masing, yang di rumah juga. Oke. Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Saya rindu kita baca kalau bisa kita baca sama-sama ya. Karena ini cuma singkat aja, pendek saja. Ibrani 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. By the way, nama saya Stephen ya, baru nih. Dan saya bersama-sama kemarin kalau minggu lalu, kalau saudara tahu ada Ibu Yohana, kami boleh sama-sama dalam pelayanan, puji Tuhan. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan Yesus Kristus tetap sama. Amin. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Kalau gembala, pimpinan kita, orang tua kita, atau siapa, keadaan apapun bisa berubah. Betul Pak? Ya. Hari ini bisa baik, besok bisa nggak baik juga. Ya kan, tergantung, sangat-sangat tergantung dengan keadaan. Orang tua kita, anak-anak muda punya pacar ya, wah bisa, moodnya bisa berubah. Ya kan, mutan, nah, ada orang bilang gitu. Tapi Yesus kita, Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Apa yang gak berubah dalam kehidupannya? Kebaikannya. Amin. Saya ingin membawa hari ini tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. By the way, begini saudara. Tuhan tahu hari ini apa masalahmu. Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi beban-beban hidupmu hari ini. Ya. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu setiap kegagalan-kegagalan kita. Tapi Dia tetap baik
dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Kita bisa menyembunyikan setiap kegagalan kita, bisa kekurangan kita dari orang lain, dari pastor kita, dari orang-orang di sekitar kita. Bisa. Saya bisa menutup semua kekurangan saya dengan jas ini, saudara. Bisa. Tapi Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Dalam firman Tuhan, saya suka dalam berkhotbah itu, saudara gak perlu banyak mikir lah ya. Ini bukan di kelas, saudara nikmati saja firman Tuhan, amin. Ya kan? Pernah nikmati apa makanan paling enak di Gading Serpong ini? Coba, apa? Ada yang kasih tahu? Bisa? Kalau nasi Padang itu makanan saya sehari-hari. Siomay, saya katakan siomay ya. Saya dari Bandung, saya suka siomay. Siomay itu misalnya ada di meja ini, saya nggak tahu ada di. Harusnya saya tadi bawa ya. Siomay itu, saudara kalau makan siomay, saudara nggak akan tanya kan, ini terbuat dari apa, sausnya, kacang dari mana, ya kan? Yang saudara lakukan kan apa? Makan, sepuas, nggak tahu mau tahu. Yang penting saudara rasa bisa menikmati. Oke? Firman Tuhan begitu. Bukankah firman Tuhan katakan, akulah, firman Yesus bilang, akulah roti kehidupan. Amin. Nikmati. Amin. Hari ini saudara nikmati makanan kabar baik itu. Oke, ada satu kisah dalam firman Tuhan. Saya suka sekali kisah ini tentang Sakeus. Saudara tahulah Sakeus ya. Ada lagunya karena saya agak pendek juga gitu ya. Ya. Jadi saya suka banget ini karena ini menggambarkan saya juga gitu ya. Sakeus. Oh nggak pada sekolah minggu ini semuanya. Kalau sekolah minggu ya. Sakeus, orang pendek, kecil betul ia pohon ara. Saya bingung juga kenapa ada pohon ara di situ ya. Dan dia bisa manjat itu pohon ara itu. Ini kisah yang bagi saya begini. Ini kisah yang kita banget. Ya kan? Sakeus itu adalah orang yang, dia orang kaya saudara, pemungut cukai, yang dia orang Yahudi, bekerja untuk kepentingan Romawi penjajah pada saat itu. Dia kaya karena ngambil uang dari banyak orang-orang Yahudi, tetapi dibenci oleh orang Yahudi sendiri, oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang di situ, orang-orang ahli Taurat, dibenci. Kenapa? Karena dia memeras keringat orang Yahudi untuk dikasih kepada Romawi pada penjajah saat itu. Dan satu waktu, mari kita baca Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19. Nah ini meja mimbarnya aja mimbar untuk orang tinggi nih. Saya harus ada pohon ara untuk memanjatnya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6. Ayo kita lihat ya. Ini menarik banget. Mana dong? Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Terus sampai di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Coba perhatikan nih, di ayat yang pertama tadi, di awal tadi, Yesus masuk ke kota Yeriko dan coba nih, perhatikan kata ini. Berjalan terus melintasi kota itu. Waduh menarik banget ya. Saudara bisa bayangkan cerita ini terjadi waktu Sakeus dengar ada Yesus nih mau datang nih. Yesus pada saat itu famous lah ya, agak terkenal karena dia menyembuhkan banyak orang. Masuk ke kota Yeriko dan banyak orang berkumpul pada saat itu. Itu makanya kenapa dia lari cari pohon untuk melihat karena badannya pendek. Ya kan? Yesus masuk, saudara, banyak orang, saudara bisa bayangkan nih, banyak orang di sekitar itu. Waktu zamannya saya dari Manado, ya, Pak Jokowi pernah datang tuh ke kampung saya. Kita tahu beritanya mau datang kan, mau melintas di kampung kita ini, namanya Kangkoan. Itu semua orang keluar, kira-kira begitu. Oh Pak Jokowi datang, presiden datang ya, waduh. Dihalang-halangi presiden, banyak sekali orang, kerumunan gitu. Seperti Yesus pada itu. Ada orang yang terkenal menyembuhkan banyak orang dan orang datang beramai-ramai berbondong satu kota untuk melihat Yesus.
Tapi apa yang Yesus lakukan? Apa? Coba yang terus. Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Dia gak peduli dengan orang di sekitarnya kiri kanan. Oke? Berjalan terus. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Sakeus? Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Perhatikan ayat berikutnya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Saudara perhatikan ini. Ada Yesus datang, famous, terkenal, katanya juru selamat, Mesias, orang-orang banyak datang berkumpul. Tapi Yesus jalan terus dan Sakeus berusaha. Waduh, ada banyak orang hari-hari ini berusaha datang kepada Tuhan. Amin. Dia berusaha. Wih. Ketahui ya saudara bahwa nanti kita lihat ya. Ada perbedaan antara orang yang berusaha datang pada Tuhan dengan orang yang menerima Tuhan dengan apa adanya. Kekristenan bukan soal usaha kita yang kuat. Tapi kekristenan adalah penerimaan kita. Percaya kita kepada Tuhan. Ini Sakeus, dia tahu ada Mesias datang. Ada Yesus juru selamat datang. Dan dia berusaha untuk datang. Apa yang terjadi? Coba lihat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi apa? Ia yang kuat-kuat. Ia tidak berhasil. Dia gagal. Wah, ada banyak orang stres cari Yesus. Oh, katanya ada di sini Tuhan. Ada urapan di sini. Dia datang ke gereja A. Oh, ada KKR yang besar. Datang. Ada retreat. Oh, datang. Mau cari Yesus. Berusaha dengan segenap hati. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita salah mengerti. Ya. Kita salah mengerti tentang kekristenan kita sebenarnya. Saudara tahu, kita ini orang gagal. Seperti Sakeus. Berusaha tapi selalu gagal. Ada yang berusaha mau lepas dari keterikatan kita. Ya kan? Berusaha dari keterikatan dosa kita. Mau lepas. Waduh, segala macam. Udah puasa. Udah apa lagi? Udah setia. Sudah ini. Sudah. Tapi tetap. Akui saudara. Ada banyak orang yang melayani pun masih tetap dalam dosanya. Saya melayani. Saya ada di mimbar. Tapi masih banyak hal-hal orang-orang kita yang sekitar teman-teman ya. Yang masih terikat. Hari ini kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Bukan karena usaha kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kesetiaan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kebaikannya Tuhan. Saudara ingat tadi Sakeus, dia berusaha. Mau dapatkan, mau melihat Yesus. Cuma ingin lihat. Ya kan? Karena dia punya keterbatasan, dia naik pohon ara. Ada banyak kita saudara. Pohon ara bicara tentang kebenaran kita sendiri. Tentang kesalehan kita sendiri. Ya. Kita seringkali firman Tuhan katakan kita diuji. Itu bukan karena iblis yang lebih kuat. Bukan. Tapi karena keinginan kita. Saudara, semua kita sadari ya. Coba ini. Firman Tuhan, ini bukan saya yang bilang. Firman Tuhan bilang bahwa semua kita sudah jatuh dalam dosa. Sudah kehilangan kemuliaan. Enggak ada yang baik di dalam diri kita lagi. Amin. Tidak ada yang baik. Kalau kalian, oh saya kan kak, ada anak muda bilang, kan saya kan ke gereja terus. Ya good, ke gereja terus. Tapi pikiranmu benar gak? Hatimu benar gak? Saya bertahun-tahun jadi worship leader. Jadi singers di beberapa gereja. Pemusik di beberapa gereja. Saya tahu orang-orang di sini nih. Ya, kadang-kadang udah gak mood. Tapi karena jadwal, ya kan terpaksa. Ada yang ngomel, PK-nya aja dikit, ya kan main harus 3 kali, 4 kali, misalnya kayak gitu kan.
Orang udah berhitung-hitung. Sepertinya baik. Amin. Sepertinya pakai dasi. Puji Tuhan di tempatnya nggak pakai dasi gitu ya. Kita bisa menutupi semua kesalahan kita, kegagalan kita. Tapi Yesus tahu kita. Amin. Saya datang ke sini bukan untuk menakuti saudara, enggak. Tapi saya memberitakan kabar baik. Saudara tahu, Yesus masuk Yeriko itu karena ada seorang yang namanya Sakeus. Nanti kita tahu kenapa dia tahu ada Sakeus itu. Kenapa dia berurusan dengan Sakeus. Dia firman Tuhan katakan tadi, dia melintasi kota itu terus. Karena dia tahu ada seorang yang sedang membutuhkan dirinya. Hari ini kalau saudara ada di tempat ini, Tuhan tahu kebutuhanmu, amin. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu segala sesuatu apa yang engkau inginkan. Mungkin yang datang dengan berbeban, mungkin yang di rumah ada beban berat. Mungkin di rumah lagi sedang dengarkan firman Tuhan, dengarkan khotbah, tapi mikir nih, ya, mikir besok motor gua diambil orang nih, besok diambil debt collector kali, atau jatuh tempo dan segala macam. Bagaimana ini, gimana? Ada banyak keresahan, dan saya mau katakan Tuhan Yesus tahu kita semua. Ada lagu kan? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan dibiarkan ku bergumul sendiri. Amin. Allah mengerti. Allah tahu. Pastor mungkin gak tahu. Saya mungkin gak tahu. Atau orang tuamu gak tahu. Suamimu gak tahu. Istri gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Dan hari ini kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Saya percaya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Saya tidak pernah kecewa dengan masa lalu. Saya gak pernah sesali hidup saya yang dulu. Karena saya tahu ini perjalanan hidup kita. Ya. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita perlu tahu ini, bahwa Yesus peduli, Yesus mengerti kehidupan kita. Jauh dari kemengertian kita kepada Tuhan. Ya. Dan dia tahu, ini contohnya. Dia melintasi kota Yeriko terus. Dan dia, coba lihat ya. Tadi kita lihat Sakeus gagal kan. Dia tidak berhasil untuk melihat Yesus. Ya kan? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Terus lompat lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia nggak berhasil. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus datang? Ayat berikutnya, ketika Yesus sampai ke tempat itu. Haleluya. Waduh, Yesus sampai kepada persoalan-persoalan kita. Yesus sampai kepada penyakit-penyakit kita. Yesus sampai kepada pergumulan-pergumulan kita. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Haleluya. Sakeus gagal mau cari Yesus. Sakeus gagal gak bisa lihat Yesus. Tapi Yesus tepat sampai di tempatnya. Amin. Amin saudara. Yesus luar biasa. Dan dia lihat ke atas. By the way, Yesus dengan Sakeus gak pernah WhatsApp-WhatsAppan sebelum ini saudara. Kenalan dong di micet atau di TikTok apa di mana, gak pernah. By the way gak ada juga zaman itu medsos kan. Mereka belum pernah kenal selama ini, belum pernah tahu. Amin. Tapi lihat, Yesus dia langsung ke pohon itu. Dia melintasi orang banyak, langsung ke pohon ara tepat di bawah Sakeus. Kok bisa tepat ya? Itu Tuhan kita, amin. Tuhan kita gak pernah terlambat, dia tepat dalam kehidupan kita. Kita sering kali gagal seperti Sakeus, gagal. Kita gak bisa menyenangkan banyak orang. Kita gagal dalam pelayanan kita. Ya.
Saya akui saya gagal dalam pelayanan saya. Ya, tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk mencari kita, mendapatkan kita. Amin. Itu luar biasanya Tuhan. Dia datang, melintasi, dan bilang, Sakeus, dia tahu nama kita. Haleluya. Kan gitu ya. Dia gak kenalan dulu. Yesus nggak lewat media sosial terus dia dikasih fotonya dulu, ya kan? Saya mau ketemu Pak Doni aja, dikasih tahu ini gerejanya di sini, alamannya di sini, Pak Doninya fotonya ini, gitu, supaya saya nggak salah nanti kalau ketemu, ya kan? Tapi Yesus nggak kayak gitu, dia langsung datang dan langsung bilang, Sakeus, dia nggak kenalan, siapa lu ya, nama lu siapa? Enggak, dia langsung Sakeus turun, aku mau makan. Aku menumpang di rumahmu. Yesus juga gak bilang begini. Yesus tahu ini keberadaan Sakeus ini. Dia orang berdosa, orang yang memeras sesama saudara-saudara. Yesus gak bilang juga ini. Sebelum lu turun Sakeus tunggu. Lu minta maaf dulu kepada orang-orang ini. Enggak juga gitu ya kan. Yesus gak menuntut sesuatu dari Sakeus. Sakeus, kalau lu mau turun, kalau lu mau lihat gua makan di rumah lu. Ini lihat nih, lu minta maaf, kembaliin dulu semua yang lu peras itu, baru lu bisa turun. Enggak. Tapi apa yang Yesus bilang? Sakeus, turunlah segera. Aku mau menumpang di rumah. Haleluya. Firman Tuhan katakan, hari itu terjadi keselamatan yang luar biasa. Saudara, kalau kita yang cari Yesus sering gagal. Tapi kalau Yesus tidak pernah gagal. Amin. Saudara ingat domba yang 100 itu? Ya kan? Gembala yang baik itu meninggalkan 99 mencari satu yang terhilang itu. Betul saudara? Ini domba saudara, kita ini domba yang terhilang. Yang kadang-kadang gak tahu arah. Gak tahu bisnis siapa, hajar aja gitu. Ya, gak tahu, udahlah banyak kekurangan. Ya. Kita seperti domba yang kehilangan arah. Kan domba ini ceritanya dia jatuh di jurang. Waduh, ada lagu sekolah minggu bilang. Domba kecil, hilang di atas gunung. Baru gini, datanglah. Pada gak tahu ya? Aduh, lama banget. Makanya jadi sekolah minggu. Hilang di atas gunung, datanglah gembala, angkat domba kecil. Itu lagu yang paling bisa merubah hidup kita. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Amin. Makanya kita ini hidup dalam anugerahnya Tuhan. Makanya Paulus bilang, apa yang mau disombongin? Apa yang harus dimegahkan dalam hidup ini? Kita ini cuma karena anugerah. Paulus bilang begitu kan Pak? Ibu kan? Paulus kan bilang, saya ini begini, saya pintar, saya ini. Sanhedrin, ya kan? Pembuat undang-undang. Tapi dia bilang itu sampah semua. Kalau tanpa pengenalan kepada Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Kalau kita merasa lebih benar dari orang lain. Firman Tuhan katakan kebenaran kita seperti kain lara. Kain kotor. Gak ada apa-apanya. Tahu kain kotor? Minta maaf bicara ya. Kain lara itu artinya ini. Bekas dari haidnya wanita itu. Kotornya segitu. Aduh. Kebenaran kita seperti itu. Makanya firman Tuhan sudah kehilangan kemuliaan. Kita tersesat. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Bukan karena kekuatannya, bukan karena Sakeus. Tapi Yesus yang melintasi kota itu. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Yesus datang menghampiri Sakeus. Kalau Sakeus gagal. Kita coba dengan segala macam sistem. Ya kan gereja sekarang begitu ya. Waduh banyak program. Ini saya gak menyalahkan gereja enggak. Tapi seringkali mindset kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Untuk mau ini Tuhan.
Mungkin kata-katanya seperti rohani, kita menyenangkan Tuhan. Tapi apakah kita bisa menyenangkan Tuhan? Iya kan? Apa bisa dengan perbuatan kita bisa menyenangkan Tuhan? Bukankah firman Tuhan bilang begini, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Iya kan? Kita bisa menyenangkan Tuhan, kita bisa melayani kalau kita sudah terima terlebih dahulu Yesus yang masuk dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau sudah mengalami Tuhan, wah, engkau tanpa disuruh-suruh engkau akan pasti melayani Tuhan. Iya kan? Paling susah, benar nggak Pak Gembala? Paling susah nyuruh orang itu mau melayani kalau dia nggak punya panggilan tersendiri, gitu. Susah. Dia punya ahli keahlian, dia punya talenta, tapi kalau nggak punya hati, waduh, saya pernah hidup di daerah-daerah begitu, saudara. Aduh, gembalanya sakit hati terus ngeliatnya gitu ya. Belagunya luar biasa nih orang ini ya. Tapi kalau ketika kita memiliki kasih Tuhan terlebih dahulu, sudah makanya saya bilang nikmati. Amin. Jangan cari tahu dulu mau apa gue ini. Mau gimana ya? Harus gimana? Enggak perlu. Nikmati Tuhan aja. Tuhan datang setiap hari dalam kehidupan kita. Saya percaya. Bukan cuma Sakeus yang Tuhan hampiri. Kita semua. Dia tahu setiap nama-nama kita. Dia tahu Stephen Polie. Dia tahu Pak Doni. Dia tahu semua kita. Dia tahu. Dan dia sudah datang. Buktinya apa? 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib. Saudara tahu di atas di punggungnya apa yang terjadi? Cambukan-cambukan itu semua nama-nama kita, saudara. Ada yang namanya Dewi, ada yang namanya Anton, ada yang namanya Yosef. Nama semua ada di sini. Nama seluruh umat manusia. Karena firman Tuhan bilang, ia menanggung dosa seisi dunia. Dari dulu sampai sekarang. Sampai yang akan datang. Wow. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Coba lihat saudara, tunggal. Artinya apa? Cuma itu yang terbaik yang diberikan kepada kita. Haleluya. Jadi kalau engkau ada hari ini, itu bukan karena hasil usaha kita. Bukan hebatnya, bukan kesetiaan kita. Bukan karena kita kekeh menjaga kekudusan kita. Enggak. Sampai di mana kita bisa menjaga kekudusan kita? Enggak bisa. Saya bukan mengajak saudara, kita enggak saudara, tapi sekuat apa kita bisa menjaga kekudusan kita? Tuhan yang menjaga kita. Amin. Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau saudara hadir, bisa masih bersuka cita. Tadi lagu-lagu yang luar biasa, tadi kita bisa menaikkan pujian. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun hal yang bisa kita banggakan dalam diri kita. Semua karena Tuhan. Haleluya. Lalu ayat 19, Lukas 19 ayat 6 berkata begini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, ketika kita menikmati Yesus, ada sukacita dalam kehidupan kita. Sukacita yang diberikan itu bukan sukacita yang dari dunia ini, yang sama seperti dunia, enggak. Tapi sukacita yang diberikan adalah sukacita sejati selama-lamanya. Kalau kita dapat duit, aku bersukacita. Nah, itu keadaan sekali. Kalau lagi tanggal muda, happy, haleluya, enjoy. Smarekon itu kayaknya punya kita semua gitu kan. Kayaknya kalau ngeliatin, gue mau lihat, itu gue mau. Aduh. Atau kalau di rumah, sekarang kan zaman nggak ke mall ya, main di rumah gitu ya. Kalau lagi, Shopee lah, Lazada lah, apalah semua ya. Dicek terus sih. Ya. Begitu datang bingung. Sukacita kita bukan karena keadaan, bukan karena duit, tapi karena cinta. No. Kan sukacita itu bukan kita buat-buat, tapi sukacita yang Tuhan itu karena Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Saudara tahu berkat
Kata berkat itu pertama kali ditulis itu di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 22 kalau nggak salah. Maka Allah melihat semuanya itu baik dan Allah memberkati hari itu. Kata berkat dalam bahasa Ibrani itu perjanjian lama kita kan ditulis dengan bahasa Ibrani. Ditulis dengan kata barakah. Nah setiap huruf dalam huruf-huruf Ibrani itu punya arti sendiri. Jadi barakah itu ditulis dengan beberapa huruf. Bar, res, kaf, hei. Bar itu artinya anak. Res itu kemuliaan. Kaf itu tangan yang terbuka. Hei itu kasih karunia. Jadi bisa tahu berkat itu artinya ada seorang pangeran yang penuh kemuliaan sudah diberikan kepada kita sebagai kasih karunia. Itu berkat. Berkat itu bukan uang. Berkat itu bukan rumah tangga yang baik, yang bahagia. Bukan. Berkat itu bukan kita bisa lulus pendidikan, punya mobil, ya, warna hitam, warna biru, warna kuning, warna semua kita punya gitu ya. Angkot itu ya, kuning, biru. Enggak, bukan itu berkat. Berkat itu ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Dan berita baiknya adalah ini, 2000 tahun lalu Yesus turun dari sorga yang kekal, datang ke dunia, jadi hina, mati di kayu salib sebagai orang terhina. Untuk apa? Supaya dia tinggal dalam kehidupan kita selama-lamanya. Hari ini uangmu mungkin gak ada, atau mungkin uang kita tinggal dikit, atau keluarga kita semraut, ya. Atau kita belum punya pekerjaan. Engkau selama Yesus ada dalam hidupmu, engkau orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bukan karena masalah, bukan karena keadaan. Yesus datang, diterima oleh masuk ke rumahnya Sakeus dan ada sukacita di situ. Yesus datang bawa sukacita. Yesus gak pernah datang bawa penghakiman kepada kita. Roma 8 ayat 1 katakan, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Gereja mungkin bisa menghukum kita. Gereja mungkin bisa menghakimi kita. Ya kan? Ada gereja, kalau di sini sih lumayan asik ya gitu ya. Boleh bebas kita dengan, kalau ada beberapa gereja kan. Sorry ya. Harus gini, harus begitu, sepatunya harus begini. Celananya harus begini. Waduh, pusing kita kan. Kalau yang udah dicat rambutnya harus ganti hitam lagi, ya kan? Ada yang gereja dari putih dari atas sampai putih semua, putih, itu kan semua putih. Aduh, pusing. Tapi puji Tuhan, Yesus nggak memberikan standar-standar itu. Amin. Yesus datang justru untuk menyelesaikan semua standar-standar itu. Di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Tidak ada lagi penghukuman, tidak lagi penghakiman bagi kita. Engkau orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Amin. Selama hidupmu ada dalam Tuhan, engkau adalah orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Selama kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Wah, ada rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan firman Tuhan, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera. Jangan berpikir Tuhan kasih hukuman bagi kita. Yesus gak pernah kasih hukuman. Dia yang menanggung semua hukuman bagi kita. Harusnya kita yang disalib. Mana salib? Kan ini salib ini luar biasa. Saudara bicara tentang salib itu, kalau saya bicara itu hidup kita gak ada apa-apanya. Iya kan? Salib. Kita tahu bahwa gini, harusnya bukan kita sekarang ini. Ya kan? Kita ini bukan siapa-siapa. I'm nothing. Karena Yesus mau turun dari sorga sana, tinggalkan tahtanya, menderita di kayu salib. Makanya kita ada saat ini. Makanya GBI Rising Star Community ini ada. Bukan karena kekuatan, bukan karena hebatnya, bukan. Tapi karena Tuhan sudah menyatakannya, sudah memberikannya dalam kehidupan kita. Ya, so itu saudara, ayo bersemangat. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup,
ya kan? Tuhan yang tidak pernah, kalau kita salah dikit, telat dikit, kenapa telat? Enggak gitu kan? Saya dulu pernah, saya cerita sedikit, saya pernah pimpin anak-anak muda di kota Tomohon namanya di Sulawesi Utara sana. Ada sekitar 200 anak-anak muda. Zaman itu zaman saya masih hidup dalam perjanjian lama lah ya. Kita katakan kayak gitu. Kan ada jam-jam doa kan gitu kan. Saya tanya lah pada mereka, kalian mau doa jam berapa kita? Leader. Jam 3 Kak. Jam 3. Oke. Hari Minggu jam 3 kita doa. Oke. Saya ini rumah paling jauh dari antara mereka. Saya datang dong tepat pada setengah jam atau ya sebelum jam 3 saya udah datang. Saya udah worship, ya kan. Ya teman-teman datang, biasa gitu ya. Sejak setengah jam kurang udah. Dan saya dong sebagai pemimpin, saya bilang, begitu mereka datang, amin, pulang. Oh kak, kenapa? Kalian gak tepat waktu. Masa, kan, marah. Puji Tuhan Pak Doni gak gitu ya. Marah, wah, marahnya dengan rohani gitu kan. Kalian masuk surga terlambat, wih, serem gua. Kalau saya dengar, Tuhan ampuni saya, gitu kan. Bukan kayak gitu, saudara. Pemimpin itu kan memberikan keteladanan, amin. Namanya juga masih belajar. Kita bukan kompromi, bukan, tapi memberikan keteladanan. Yesus nggak pernah marah dong. Petrus ada yang menyangkal dia cuma lihat penuh dengan kasih. Amin. Masa kita lebih dari Yesus kan? Udah paling top lah Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita semangat kuat. Kalau saudara punya kasih, punya cinta dalam kehidupan saudara, punya cinta dari Tuhan, ya Yesus, kalian menikmati Yesus dengan luar biasa. Aduh, otomatis itu nggak akan terlambat. Kenapa? Ada sesuatu yang menggerakkan kita. Nggak akan malas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang itu Roh Kudus menggerakkan kita. Kita dengan semangat memuji Tuhan, dengan semangat melayani, dengan semangat mencari jiwa. Kenapa? Karena bukan lagi tuntutan yang kita, bukan karena jadwal, ini karena ini nggak enak nih sama pastor, enggak, bukan itu. Ada lagi mungkin sini, kan gue lagi naksir anaknya pastor nih, harus segini, enggak, bukan soal itu. Tapi karena apa? Karena cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara tahu kalau kita lagi melayani, katanya kita melayani kan. Percaya saudara, kita sebenarnya bukan melayani. Ya, mungkin kata-katanya gitu supaya lebih gampang nih mengerti. Lagi pelayanan, ya kan? Tapi sebenarnya kalau saya lagi khotbah ini, saya sedang tidak melayani sebenarnya. Tuhan sedang melayani saya. Kalau saudara main keyboard, itu Tuhan sedang melayani engkau di dalam keyboard itu dengan keahlianmu. Main drum, Tuhan sedang melayani kita. Iya kan, dia datang untuk melayani kita. Apa yang kita lakukan, dia sedang melayani kita. Dia berikan kita ketenangan, dia berikan kedamaian sejahtera, dia berikan waktu untuk kita bisa bicara, bisa mengekspresikan semua talenta-talenta kita. Dia melayani kita. Harus dibalik. Jangan kita berpikir, kita sedang melayani, kita berikan yang terbaik. Aduh, capek saudara. Coba lihat Marta dan Maria itu. Marta sibuk melayani, ada yang salah? Enggak ada yang salah. Dia sibuk kok melayani. Enggak ada yang salah. Yang salah ketika apa? Ketika dia mulai merasa diri lebih benar dari orang yang dekat dengan Yesus itu. Seringkali kita kayak gitu kan. Kita melayani dan kita merasa lebih benar dari orang yang ada. Lu terlambat sih. Lu gini. Kayak gua dong. Main dong. Waduh. Berantakan saudara. Tapi ketika kasih itu mulai mengalir. Wah. Dengan sendirinya. Dengan natural. Akan terjadi pelayanan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya kan? Gak ada disuruh-suruh. Semua akan dengan senang hati melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus sedang melayani kita. Yesus sedang memberikan kasihnya kepada kita. Sakeus dilayani oleh Tuhan. Ya kan? Turun. Aku makan. Kalau dia makan di rumahnya Sakeus itu bukan berarti Sakeus sibuk. Dia hadir situ memberikan sukacita. Kisah terakhir dari
dari Zakheus ini apa? Ketika mereka habis makan, Zakheus bicara. Dia bilang, dia bangkit dan dia bilang, setengah dari kepunyaanku kuserahkan kepada orang yang ramah. 4, kalau ada yang orang yang merasa dirugikan, 4 kali lipat aku berikan. Yesus gak pernah ngomong loh ke dia. Yesus gak pernah bilang, ntar habis makan lu ngomong ini ya, kayak gini. Gak pernah. Tapi dia sendiri. Amin. Secara alih. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan sukacitanya dalam hidupan Zakheus. Jadi kalau saudara kita melayani, pastikan kita sudah mengalami Yesus dulu. Menikmati Yesus. Apapun bidangnya, apapun mungkin orang anggap kecil sekalipun. Pastikan bahwa kita sudah menikmati. Nikmati Tuhan dulu. Baru pelayan itu keluar dengan sendirinya. Wah, gereja ini gereja yang luar biasa. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Dia menolong kita. Dia menguatkan kita. Mungkin saudara bilang, tapi kan dalam masa pandemi ini susah. Ini cuma waktu aja. Ya, amin saudara. Ini cuma cuma bagian dari cerita hidup yang harus kita jalani. Iya kan? Ya, namanya di dunia. Ya kan, di dunia itu ada banyak hal yang harus kita lewati. Kesusahan, sakit penyakit. Ya biasa. Kata di TikTok, biasalah. Iya kan? Kayak gitu saudara. By the way, follow TikTok saya ya. No. Just fun ya. Maksudnya itu hiburan juga kan Pastor ya? Pastor punya TikTok gak? Oh main dong. Dapat duit juga sih. Nggak, maksudnya gini, nikmatilah semua apa yang ada. Amin. Engkau percaya Yesus, nikmati semua. Hari ini, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak usah sedih. Tenang aja, ya kan? Pasti ada jalan yang terbuka. Semua pasti ada jalan. Wong di padang gurun aja yang nggak ada jalan, Tuhan kasih jalan baru. Amin. Masa kita di Gading Serpong ini nggak ada jalan? Banyak banget jalan sini ya. Tuhan itu luar biasa. Pastor, saya bisa pinjam itu apa namanya sih? Notebooknya, iPad. Cuma ini. Saya cuma mau nanya aja. Ini apa namanya Pastor? iPad apa ini? Seri apa? Samsung seri apa? Udah lama ya. Ini punya siapa nih, Pak? Saudara? Notebook ini, iPad ini punya siapa? Pastor Doni. Kalau ini gue banting, kalau ini rusak, siapa yang bingung? Siapa yang susah? Saya, kamu, atau Pastor Doni? Pastor Doni lah, dia pasti berusaha untuk memperbaiki. Udah pernah rusak kan? Udah pernah, belum ya? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau misalnya terjadi hang apa segala macam, kena virus segala macam, dia akan berusaha perbaiki nih. Amin. Saya mau tanya nih, hidup ini siapa yang punya? Siapa yang punya? Kalau ada sesuatu yang rusak dalam kehidupan kita, yang belum sempurna dalam kehidupan, siapa yang pusing? Pastor. Amin. Serahkan Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Zakheus gak pernah berpikir mau jadi apa dia nanti atau mau gimana. Dia cuma tahu, aduh mampus gue ini, matilah gue ini. Gue dimarahin orang, pasti dibenci semua orang. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu setiap kebutuhan kita. Yesus tahu setiap kekurangan kita. Yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Nggak tahu juga lagu itu ya. Aduh. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Tuh. Dia ahli segala yang dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan dalam kehidupan. Amin. Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu firman Tuhan.
Lukas 19 ayat yang ke-10 berkata, Lukas 19 ayat 10, akhir dari kisah itu Yesus bilang gini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saya pernah terhilang. Saudara mungkin pernah terhilang. Saya nggak tahu kisah dari Pak Doni. Mungkin pernah terhilang. Atau pernah menghadapi orang-orang yang terhilang. Tapi Yesus menjumpai kita yang terhilang itu. Mengambil kita, mengangkat kita, taruh di bahunya, bawa pulang ke kandangnya. Haleluya. Saya percaya gereja ini menjadi rumah di mana orang-orang banyak terhilang boleh menemukan Yesus, juru selamat pribadinya. Amin. Cuma Yesus, ya, bukan, gak ada yang lain, saudara. Ya, gak ada yang lain yang bisa membantu saya. Bagi saya luar biasa Yesus itu. Saya mengalami benar, maksudnya. Saya mengalami hari-hari, setiap hari penuh dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sukacita daripada Tuhan. Ya. Ada masalah? Ada. Banyak masalah, banyak. Saya pernah dibully oleh orang-orang di medsos, pernah. Sampai sekarang barangkali. Ya. Saya harus unfollow semua orang-orang gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan saya tadi naik kereta, saudara. Saya renungkan, waduh. Kalau saya masih bisa ke Gading Serpong untuk melayani, berkhotbah, memberitakan kabar baik, itu semua anugerah Tuhan. Siapa saya? Ya. Dan setiap kita di dalam kehidupan kita, di rumah atau dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa hanya Tuhan. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Karya salib itu diberikan bagi kita. Coba saudara bayangkan dong salib itu. Kalau nggak ada salib, kemana kita? Amin. Tapi karena salib itu yang memampukan kita sampai hari ini, kita ada sebagaimana. Saya undang worship leader, pemain musik. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktu, tak pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara kasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ada kisah tentang anak bungsu dan anak sulung. Satu kali saudara tahu ceritanya, si bungsu ini pulang, sudah menghabiskan banyak harta yang dibagi-bagikan oleh bapaknya. Dalam hatinya dia takut ketemu bapaknya dan dia bilang, kalau jadi orang upahan saja itu sudah baik bagiku. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan ketika dia masih jauh, bapaknya berlari mendapatkan dia. Orang Yahudi, seorang bapak orang Yahudi gak pernah berlari dalam hidupannya. Ini perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus.
budaya orang Yahudi, bapak gak pernah berlari. Bapak yang punya wibawa itu gak pernah berlari. Kenapa? Karena dia harus mengangkat jubahnya. Kalau dia harus berlari, dia harus mengangkat jubahnya. Dan mata kakinya akan terlihat. Bagi orang Yahudi, kelihatan mata kaki itu aib bagi dia. Tapi bapak ini membiarkan dirinya dihina untuk seorang anak yang paling dia kasih yang pulang. Saudara, tidak ada keburukan di dalam kehidupan kita yang membuat Tuhan jijik melihat kita. Justru dia mengorbankan harga dirinya untuk kita, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dia berlari, dia angkat jubah, dan dia berlari mendapatkan kita. Suatu hal yang gak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin terjadi bagi kita. Hidupmu yang susah, hidupmu yang penuh dengan dosa, hidupmu yang penuh dengan kenajisan, kata orang engkau gak berguna, kata orang engkau brengsek, kata orang engkau sampah masyarakat. Firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan cinta engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi kita semua, amin. Karya terbesar, kita bangkit dari semua. Dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja berada, mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan ibadah ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa supaya kekuatan Tuhan, engkau boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan jadi bagian dalam kehidupan, bukan seperti yang dunia berikan, tetapi yang Tuhan berikan kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun nama penyakit itu, di dalam nama Tuhan Yesus ada nama yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Nama Yesus, engkau disembuhkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang hadapi masalah, oh Tuhan berikan kekuatan, engkau berikan, Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan kami. Boleh melewati setiap masalah, menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati gereja ini Tuhan. Dan kami percaya gereja ini akan menjadi gereja di mana banyak jiwa datang kepada Tuhan, menjadi bintang yang bersinar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di sekitar ini akan banyak orang datang mencari Tuhan. Dalam kegagalan-kegagalan mereka butuh Tuhan Yesus. Dan gereja ini menjadi terang yang memberikan dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar dan terima pada sore hari ini. Ucap syukur buat hamba-Mu Pastor Stephen yang sudah menjadi berkat buat kami semua, menjadi perpanjangan lidah Tuhan sendiri yang berfirman pada kami. Biarlah kami boleh menyadari bahwa hidup kami adalah berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menginginkan untuk kami satu orang pun hilang daripada hadapan-Mu, tetapi Engkau mau merangkul kami, menerima kami. Yang rusak dibetulkan, yang sakit disembuhkan, yang hilang dicari Tuhan sampai mendapatkan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah firman ini boleh kami selalu ingat dalam kehidupan kami. Kami selalu boleh sama-sama terngiang dalam kehidupan kami bahwa dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Stephen yang sudah menjadi berkat buat kita pada hari ini, yang melayani dalam firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya buat kita semua yang beribadah secara onsite maupun secara online, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saudara-saudara yang mungkin yang khususnya yang beribadah di rumah dan mungkin sempat lost karena sinyalnya mungkin lagi gangguan, saudara tetap bisa mengikuti dalam ibadah secara online di dalam akun Facebook ataupun Instagram ataupun YouTube Rising Star Community. Saudara bisa mengikutinya. Dan bagi saudara yang mungkin nanti di hari-hari biasa saudara rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara rindu bersekutu dengan Tuhan, saudara bisa memanfaatkan media sosial kita, yaitu Instagram Rising Star Community ataupun Facebook Rising Star Community maupun YouTube channel dari Rising Star Community untuk beribadah, saudara membangun personal pribadi dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara, nanti setelah selesai ibadah, jangan buru-buru pulang. Kita akan ada fellowship. Saudara tetap menjaga jarak dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Ada air dengan sabun ataupun hand sanitizer, saudara bisa lakukan, dan kita nanti bisa berfellowship bersama setelah selesai ibadah. Dan GB Rising Star Community tidak mengadakan kantong persembahan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengisi dalam amplop persembahan yang ada di kursi saudara, dan saudara bisa memasukkan di kotak persembahan yang ada di depan, dan saudara juga bisa mentransfer di nomor yang ada di amplop persembahan itu, dan saudara juga bisa men-scan. Sekarang kita GB Rising Star Community kita punya QRIS, saudara bisa men-scan di QRIS yang ada di belakang maupun di depan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak, ucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Kami ucap syukur buat kasih setia-Mu yang selalu memberkati kami, memberikan pada kami kecukupan dan bahkan mungkin kelimpahan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan biarlah kami boleh mengembalikan ucapan syukur kami melalui korban ucapan syukur kami kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dan secara khusus kami juga mempersembahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak, dengan ucapan syukur kami boleh memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Katakan sekali lagi, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamat. Nyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan semua janji-janji Tuhan itu adalah kemenangan buat kita. Selamanya kan ku
nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus Engkau juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, 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 besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mempersembahkan ibadah kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, kiranya Tuhan berkenan atas kebaktian kami, kiranya Tuhan berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami, kiranya Tuhan berkenan atas semua pelayanan kami, kiranya Tuhan juga berkenan atas persembahan kami, dan biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menghendaki untuk kami satu orang pun hilang di hadapan Tuhan. Ketika mungkin kami hilang, Tuhan selalu mencari kami untuk kami boleh kembali datang padamu. Dan mungkin ketika kami mengalami kerusakan hidup kami, Tuhan tidak mempermasalahkan rusak kami, tetapi Tuhan datang untuk mereparasi kami, memperbaiki kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Pastor Stephen. Tuhan memberkati lebih lagi dalam setiap pelayanannya, Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangganya, Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, kiranya Tuhan menjadikan berhasil, sehingga dalam setiap pelayanannya kami percaya banyak orang-orang akan mendengar firman Tuhan dan mereka akan dimenangkan melalui pelayanan Pastor Stephen ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, dan kami ucap syukur buat setiap kami semua, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami percaya bahwa dalam setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kehidupan kami boleh mengembalikan dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya kami itu menyembah Tuhan yang tidak pernah berhutang pada kami. Ketika kami melayani dengan sungguh-sungguh, ketika kami melayani dengan sukacita, ketika kami melayani dengan memberikan yang terbaik, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan kami mengucap syukur buat kami semua yang beribadah baik secara onsite di tempat ini maupun kami yang beribadah secara online di rumah. Kami percaya Tuhan memberkati dalam setiap ibadah kami. Kami boleh percaya bahwa Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Kami mengalami perjumpaan pribadi di dalam ibadah onsite. Kami juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika kami beribadah secara online. Kiranya berkat dalam ibadah ini boleh kami terima, dan kami boleh lakukan, dan kami boleh sama-sama memakai dalam setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupan kami, berkati dalam kehidupan rumah tangga kami, berkati dalam kehidupan keluarga kami, berkati hubungan antara suami dan istri, berkati hubungan antara orang tua dan anak, berkati keluarga kami, hubungan kami dengan keluarga-keluarga yang lain. Kiranya Tuhan menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan memberkati dalam setiap usaha kami. Jadikan berhasil apapun yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga buat kami yang sedang mencari pekerjaan atau kami sedang mencari usaha. Tuhan memberkati sehingga kami boleh menemukan pekerjaan dan usaha yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang dalam masa menempuh pendidikan. Tuhan memberkati dalam setiap pendidikan mereka, berkati dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, sehingga anak kami boleh menjadi orang yang bertumbuh dewasa, dan mereka bertumbuh secara karakter rohani mereka, dan mereka semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Tuhan juga memberkati kesehatan kami, jagai kami, jauhkan dari setiap sakit penyakit, jauhkan dari COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa dengan tubuh yang sehat,
kami boleh bisa memulihkan nama Tuhan, kami boleh beraktivitas, kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Bapa, kami ucap syukur dan kami juga berdoa. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami mengalami satu masalah pergumulan, persoalan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, semua masalah pergumulan, persoalan kehidupan kami Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya hanya semata-mata untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami boleh menghadapi masalah persoalan pergumulan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan, maka kami bisa mempercayakan dan kami mengandalkan Tuhan, sehingga semua perkara, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami mempercayai dengan iman kami bahwa setiap masalah persoalan kehidupan kami tidak pernah melampaui kekuatan kami. Ketika kami dicobai, ketika kami diuji, itu adalah sebagai sarana Tuhan untuk menaikkan level iman kami, untuk kami boleh melihat bahwa Tuhan akan membuka jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya setiap rencana-rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami juga berdoa buat komunitas ini Tuhan, Rising Star Community. Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi bintang-bintang yang menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat dalam pemikiran-pemikiran kami. Kami boleh menjadi berkat dalam setiap perkataan-perkataan kami. Kami boleh menjadi berkat dalam setiap perbuatan kami. Hidup kami adalah surat yang terbuka, di mana Yesus terbaca dengan jelas dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas semua kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, negeri ini. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan yang sah yang Tuhan sudah izinkan untuk memimpin negeri ini. Tuhan memberkati dari pemerintahan pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati aparat TNI Polri. Tuhan memberkati Satgas COVID-19 yang berjuang bersama-sama untuk boleh menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa ini, ekonomi bangsa ini Tuhan, sehingga ketika bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Raja yang kami sembah, Yesus Kristus, adalah Raja yang memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, baik mereka yang di gunung maupun di lembah-lembah, mereka yang di kota-kota maupun mereka yang di desa. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap gereja-gerejamu, sehingga kami boleh menjadi jejaring yang kuat. Kami boleh melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami boleh membawa kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para guru agama. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dimanapun kami berada, supaya dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh mengoptimalkan dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Bapak, kami ucap syukur, dan setelah kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, dan berkati setiap aktivitas kami untuk kami boleh mengakhiri pada hari Minggu ini dengan Tuhan, dan kami boleh menatap minggu yang akan datang. Tuhan, kami percaya Kau akan menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan kembalilah dalam setiap aktivitasmu bersama-sama dengan Tuhan, dengan membawa berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.